Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisfi Zulfazulihah dari Universitas Wijaya Putra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perekrutan karyawan. Nah, dari kata rekrut, rekrut adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM. Kita pelajari tentang SDM. SDM merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, diperlukan suatu proses SDM atau MSDM yang dinamakan dengan rekrutmen. Proses rekrutmen ini dilakukan apabila ada departemen ataupun perusahaan yang memerlukan karyawan baru, bisa dikarenakan adanya karyawan yang berhenti bekerja ataupun adanya pekerjaan baru yang harus dikerjakan dan memerlukan penambahan karyawan. Rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih kosong atau dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Nah, kita akan mempelajari rekrutmen internal dulu. Sumber dari rekrutmen internal. Sumber rekrutmen internal adalah karyawan terbaik untuk mengisi posisi yang kosong, bisa didapatkan dari internal perusahaan. Kekosongan tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok, sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik lagi. Pengisian posisi tersebut secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, ataupun bahkan demosi. Nah, promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi adalah perpindahan jabatan, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan. Semua perusahaan memerlukan perekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang diperlukan. Jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Metode rekrutmen eksternal dapat dilakukan melalui iklan, rekomendasi dari internal perusahaan, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan lembaga pendidikan. Nah, kita akan mengulang yang iklan. Iklan adalah salah satu cara yang paling umum untuk rekrutmen eksternal adalah menggunakan iklan yang dicetak di koran lokal, nasional, ataupun internasional. Selain media cetak, koran, majalah, iklan untuk menarik pelamar juga dapat dilakukan pada media lainnya seperti televisi, radio, website, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Nah, yang kedua adalah rekomendasi dari internal perusahaan. Saat melakukan rekrutmen dari luar, manajemen perusahaan dapat mengumumkan kepada karyawannya untuk memberikan rekomendasi. Karyawan perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan anggota keluarganya, teman-temannya, ataupun kenalannya yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan penyedia tenaga kerja adalah perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, kadang-kadang juga menggunakan jasa agen atau perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mengisi posisi yang kosong. Agen penyedia tenaga kerja pada umumnya akan mencari dan melakukan penyelesaian awal terhadap pelamar kerja sebelum menyerahkan pelamar yang bersangkutan ke perusahaan yang
memintanya. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Pada kasus-kasus tertentu, perusahaan yang memerlukan tenaga kerja yang akan menghubungi sekolah-sekolah ataupun kampus untuk mendapatkan kandidat yang berpotensi untuk menjadi karyawannya. Rekrutmen melalui lembaga pendidikan ini biasanya hanya mendapatkan tenaga kerja yang kurang berpengalaman dalam bekerja karena mereka baru akan dijadikan karyawan setelah tamat dari sekolahnya. Tujuan dari perekrutan karyawan adalah satu, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja ataupun karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai. Yang ketiga adalah untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat adalah untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima adalah untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja. Sumber internal, sumber eksternal itu mempunyai kelemahan dan kerugian. Dari sumber internalnya, kelemahannya adalah karakter yang tidak baik tetap terbawa. Yang kedua adalah menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan. Yang ketiga adalah menimbulkan konflik bila penempatan salah. Yang keempat, menghambat kreativitas dan inovasi baru. Yang kelima adalah menghambat ide-ide baru. Nah, keuntungan dari sumber internal adalah semangat kerja yang lebih baik. Yang kedua adalah penilaian kemampuan yang lebih baik. Ketiga, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu. Yang keempat, motivasi yang lebih tinggi untuk berkinerja lebih baik. Yang kelima, pengisian lowongan yang lebih tepat. Nah, ini keuntungan dari sumber eksternal adalah satu, kesalahan dalam pengisian jabatan dihindari karena adanya peluang besar untuk memperoleh calon potensial. Yang kedua, kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin. Yang ketiga, transfer pengetahuan baru kepada karyawan yang lama. Yang eksternal adalah satu, proses memakan waktu yang lama. Dua, membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga adalah penyesuaian atau orientasi, memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik. Sumber internal, sumber eksternal itu mempunyai kelemahan dan kerugian. Dari sumber internalnya, kelemahannya adalah karakter yang tidak baik tetap terbawa. Yang kedua adalah menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan. Yang ketiga adalah menimbulkan konflik bila penempatan salah. Yang keempat, menghambat kreativitas dan inovasi baru. Yang kelima adalah menghambat ide-ide baru. Nah, keuntungan dari sumber internal adalah semangat kerja yang lebih baik. Yang kedua adalah penilaian kemampuan yang lebih baik. Ketiga, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu. Yang keempat, motivasi yang lebih tinggi untuk berkinerja lebih baik. Yang kelima, pengisian lowongan yang lebih tepat. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan pelamar-pelamar yang tidak cocok. Setelah lamaran-lamaran diterima, haruslah disaring kembali guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Sehingga di dalam proses ini dibutuhkan kecermatan dari pihak penyaring. Dari rekrutmen, kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa dalam menjalankan tugasnya mencari calon-calon pegawai
para pencari tenaga kerja suatu organisasi harus menyadari bahwa menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini muncul dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri, dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Yaitu adalah satu faktor-faktor organisasi, beberapa kebijakan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen antara lain kebijaksanaan promosi dari dalam. Dengan kebijaksanaan ini, lowongan-lowongan yang ada diisi oleh para pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi, tentunya para pencari. Yang kedua adalah kebijakan promosi dari dalam. Dengan kebijakan ini, lowongan-lowongan yang ada diisi oleh para pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi, tentunya para pencari tenaga kerja tidak usah lagi mencari sumber-sumber tenaga di luar organisasi, sehingga kemungkinan memperoleh tenaga baru dari pandangan baru ataupun pendekatan baru, keahlian dan keterampilan baru sangat terbatas. Yang ketiga, kebijaksanaan tentang imbalan. Dengan kebijaksanaan ini hanya dapat menawarkan tingkat penghasilan tertentu kepada para pelamar berdasarkan kebijaksanaan yang berlaku bagi organisasi. Hubungan dengan hal COVID-19, dihimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia menjaga kesehatannya dan menghindari tempat-tempat yang kemungkinan menjadi tempat penyebaran virus tersebut ataupun virus yang lainnya dengan melakukan pencegahan dini seperti menggunakan masker, jika dirasakan perlu dan selalu mencuci tangan setelah mengunjungi tempat-tempat yang ramai seperti bandara, terminal, bus, pasar, dan mal, supermarket, dan lain sebagainya. Hindari memegang benda-benda atau bagian-bagian dari bangunan yang biasa dipegang oleh banyak orang seperti ban berjalan di eskalator atau tangga, handraling pada tangga atau pagar pembatas dan lain sebagainya, karena diketahui penyebaran virus COVID-19 ini dapat terjadi tanpa adanya kontak langsung ya dengan yang telah terjadi sebelumnya, tetapi juga dapat melalui benda-benda yang pernah dipegang oleh yang bersangkutan yang kena virus itu tadi. Sebaiknya segera mencuci tangan jika telah memegang bagian-bagian tersebut dengan cairan antiseptik pembersih. Terus jangan kemana-mana loh ya, tetap di rumah aja. Kalau nggak ada hal-hal yang penting, kita nggak usah kemana-mana, stay home saja di rumah. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan.